Selamat datang di Siarin, Siar dan Inspirasi. Pung, gimana kabarnya hari ini nih, Pung? Badan gue kurang enak sebenarnya. Kayaknya lagi banyak yang sakit ya. Tapi emang gue juga baru aja udah 2 minggu lah sampai hari ini, makanya Siarin nih belum muncul lagi nih di Siro TV. Iya nih. Mohon maaf ya teman-teman semua ya. Kayak faktor cuaca ya kan. Kayak belakangan ini lagi dingin banget juga kan. Tapi Terus emang katanya ada fenomena itu ya. Fenomena apa tuh dingin-dingin, gue kemarin lupa sih. fenomena apa? Es Jadi kepal emang- Milo. Jadi emang intinya cuacanya lagi dingin, kemudian hati-hati kita semua bisa kena Iya. ya minimal demam lah kayak gitu. Jadi pesan buat teman-teman di luar sana, Ya, jangan lupa jaga kesehatan. betul. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Amin. Jaga kesehatan ya. Minum multivitamin, banyakin olahraga. Yap. Nah, ngomongin olahraga nih. Bintang tamu kita yang satu ini patah. Gak apa-apa lah. Tunggu. Iya lanjut dulu. Gue Patah. pengen tahu apa maksudnya. Ngomongin udah patah aja Un, gak apa-apa Un. Nah, di episode Nggak, ini, kayak ada gini. Salah. di episode kali ini kita punya teman ngobrol nih. Yes, Ini kawan lama, tamu lama yang diharapkan sebenarnya pulang ke rumah Siro, pulang ke Asik. SCI, tapi Emang rumahnya di sini. kebermanfaatan beliau nih luas nih. Alhamdulillah. Dibutuhkannya lebih jauh ya. Siap. Ini teman kita ya. Ya. Teman Panggil kita. aja yuk. Langsung panggil aja. Oke. Amar Arisalah. Silakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di rumah. Ada banyak, alhamdulillah. Ini Gimana teman-teman nih? pasti sudah pada kenal ya dengan yang duduk di tengah nih, Amar Arisalah. Gitu. Kalau saya pribadi ini kenal dia dari satu alma mater sebenarnya. Iya. Di UNJ. Ketemunya di UNJ. Atau alma mater tuh seangkatan apa gimana, Pung? Senior. Beda setahun. Iya apa ya? Kayaknya 2011 kita satu ya. angkatan deh. Iya, 2011. Ini 2012. Sama lah itu. Oh gitu ya. Iya benar. Hitungan sama kalau ada mata kuliah yang ngulang. Iya. Kan kita juga beda fakultas, Mar, gimana sih? Itu dia masalahnya. Nah, teman-teman juga pasti tahu Amar itu sangat aktif di sosial media ya, Un ya? Ya betul, kan bahas tentang tips-tips mau nikah ya kan, tapi Wow. juga tentang aktivis dakwah juga. Penting dibahas, banget itu tuh yang pertama tuh. kemudahan. Penting banget yang pertama tuh. Iya benar, penting banget buat yang belum nikah. Kok lu emang ya, kalau kata Ustadz Akmal, jomblo itu tuh auto bully. Nah, yang kedua tentang kepemudaan. Iya lanjut. Patahin lagi aja nggak apa-apa. Yang kedua juga tentang kepemudaan ya. Yes. Jadi memang yang saya lihat tuh di sosial medianya Amar, khususnya Instagram itu, tulisannya tuh powerful banget. Benar. Masya Allah. Digandrungi oleh anak-anak muda aja, amin. Digandrungi bahasanya. Nah itu ada hubungan berarti dengan kuliah dulu, Mar? Ada, itu kan dulu kan kuliah jurusan bahasa Indonesia ya. Mm-mm. Tepatnya jurusan pendidikan bahasa dan sastra. Ya di situ banyak membaca buku novel, buku puisi, itu berpengaruh kan ke pilihan diksi dan seterusnya gitu ya. Benar. Ya, jadi kita konten tuh nggak asal yang yaudah nulis terus viral nggak gitu, tapi kita pikirin diksinya, ini bagus apa enggak dan seterusnya. Oke. Berarti masih sangat bermanfaat ya pelajaran-pelajaran yang diambil pada saat kuliah. Masih lah. Tapi kan belajar berarti pendidikan bahasa Indonesia dan iya. sastra. Iya, Kenapa betul. nggak jadi guru, Mar? Udah sempet jadi guru. Oh udah. Ah, Oh sempat. Terus? sempet jadi guru kurang lebih 10 tahun. Oh Masya Gitu Allah. dari pas ngajar, karena kan anak UNJ tuh umumnya ya, kalau yang SPD Yep. gitu kan umumnya ngajar selama masih kuliah. Yap. Terus setelah itu kayaknya ngelihat keliling dunia aja Pak ya, ya udah. Masya Allah. Tapi enak keliling dunia daripada ngajar ya. Iya. Tapi itu dilaksanakan, betul, direalisasikan dan nanti kita bahas tuh Ya. perjalanan Kemana Amar. aja ya, kemana perjalanan aja Amar Amar ya. sudah kemana aja nih kebermanfaatannya disebarkan. Nah, berarti dari pendidikan bahasa Indonesia, tulisannya di Instagram tuh, kalau saya bacanya di Instagram ya, impactful banget, Yes. ya, penuh dengan pesan yang mendalam.
akhirnya juga dituangkan ke dalam karya. Ya itu dia, malah jadi karya kan. Nah, karyanya apaan aja tuh, Mar? Udah jadi apa aja tuh? Ada 3 karya ya, 3 karya yang masing-masing ada serialnya gitu. Nah, kalau yang pertama itu saat itu ada buku Sirah Nabawiyah, judulnya Taman Kehidupan, terus dilanjutin serial biografi Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nah, terus selanjutnya itu buku tentang pranikah, sama yang pasca nikah juga ada. Wes. Gitu judulnya Karena Perlu juga Menikah buat Rasa yang udah Bercanda selesai Itu. nikah ya. Perlu juga. Yang udah nikah juga perlu Yang ya. udah nikah berarti. juga perlu Wah, gitu loh. teman-teman harus dapatkan bukunya gitu. Karena bahasa tuh, mudah-mudahan sih gue husnuzon ya di sini pada tahu Ammar Arisalah nih ya. Kalau nggak tahu silakan cek aja Instagram karena udah beberapa kali tumbang. Iya, berapa kali tumbang. Berapa kali tumbang? Ya. Tapi alhamdulillah masih ada, masih bisa diakses. Masih. Berarti buku atau karya yang sudah selesai itu tadi yang pertama Taman Kehidupan. Taman Kehidupan itu sudah selesai. Udah selesai. Itu seri atau bukan? Bukan, itu tunggal aja. Oh, itu tunggal aja. Lalu yang kedua biografi Zaid bin Harithah itu Serial. serial. Sudah selesai berapa? Sekarang baru 2, insya Allah nanti terbit yang chapter finalnya. Oh, ada chapter finalnya. Yang ketiga Ada. ya. Yang ketiganya. Insya Allah. Oke. Yang pertama membahasnya kehidupan Zaid bin Harithah itu dari apa ke apa? Nah, itu beneran dari awal banget nama Zaid bin Harithah itu muncul di kitab Sirah. Oke. Gitu, dari zaman beliau itu masih di Ma'an, daerah dekat dekat Syam. Sampai kemudian nanti endingnya sampai dengan perang Badar di mana Zaid bin Harithah itu muncul sebagai MVP. Ya, man of Masya the Allah. match lah gitu. Asik. Dinantikan nih yang ketiga nih. Insya Allah. Kalau yang pertama yang kedua bawa nggak, Mar? Bawa yang pertama. Oh, yang iya. pertama bawa. Ini ya? Ada nih yang pertama. Oke. Oke, boleh diliatin, Mar. Dikasih unjuk boleh ke kamera. Nah, ini nih ya, ini yang pertama. Ya nih guys. Ini ya. Ini tebalnya berapa halaman ya kemarin? 195. Wah, Ini hampir bacaan 200 kurang bacaan ya. yang bisa dibilang secara ketebalan ini cukup ringan. Iya benar. Ya di KRL bisa selesai. Bisa. Bisa di KRL bisa selesai atau di Gokar. Enggak, kita nggak boleh nyebut merek ya. Tapi kalau mau masuk sponsor nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Itu juga bisa selesai. Jadi aman sekali. Ini buku yang insya Allah ringan tapi membahas tentang sosok yang luar biasa. Nah, itu dia. Kenapa yang dipilih Zaid bin Harithah dari sekian banyak sahabat? Karena underrated gitu loh. Pasti orang kalau biografi sahabat, 4 khalifah, terus Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abu Sufyan, 2 cucu Nabi itu, ya kan, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, terus paling istri-istri Nabi, ya kan. Nah, cuman kita tuh udah ada di era yang above it gitu loh, di atas itu. Ya kita tuh udah saatnya ngenalin sahabat-sahabat yang underrated kayak Abu Hurairah, Zaid bin Harithah. Mungkin nanti kita akan sampai ke sahabat seperti Abu Ayyub Al-Ansari yang biografinya tuh bener-bener ternyata dari zaman Rasulullah hijrah sampai sekitar 40 tahun kemudian beliau tuh masih hidup gitu loh. Nah, ini menurut saya kayaknya perlu diangkat sih. Oke. Jadi ada aspek yang menarik ya Betul. dari sahabat Zaid bin Harithah ini ya. Itu perlu berapa lama tuh risetnya? Ya kan maksudnya tadi banyak nih sahabat yang underrated kan. Sampai akhirnya udah Zaid bin Harithah aja. Nah, ini ya dulu sebenarnya ini tuh sebuah catatan di Facebook habis ngaji sama Ustadz Asep. Oke. Gitu, yang habis Dari- ngaji sama kita, yang Iya, kita bareng-bareng itu kita ya. bareng-bareng itu Bedanya kita nggak jadi apa. Senin malam gitu kan. Ya bener, Senin malam. Iya, Senin malam lah, terus ya bikin catatan di Facebook. Nah, Yap. cuman waktu itu Anda terusin jadi cerita bersambung lah, cerita-cerita kayak biasa lah. Kan Iya. novel itu Iya, rata-rata di media sosial cerita bersambung dulu. Iya benar-benar. Setelah itu kayaknya bagus juga dibukuin ya, didorong lah saat itu sama Ustadz Edgar Hamas. Oke. Oh udah kenal dengan. Udah kenal. Berarti ini circa tahun berapa nih? Mulai Kalau memutuskan. terbitnya kan baru memutuskan untuk di naskah ini mungkin sekitar pandemi lah 3 tahunan lalu. Kita kayak bro udah bukuin aja, jarang nih tema-tema kayak begini gitu loh. Dan apalagi ini kan gaya bahasanya itu ya, jadi ini Iya. tuh bukan buku sirah, dibilang buku sirah juga bukan. Bukan. Tapi kalau orang baca ini sebagai novel dapat manfaat, bukan cuma yang dibaca selintas lalu gitu loh. Iya Gitu. benar-benar. Kita inget nih pesannya dari Ustadz ya, bahwa belajar Sirah Nabawiyah tuh kan kita biasanya dulu pernah dibahas tuh ya. Kalau belajar Sirah Nabawiyah kan ada yang versi novel gitu ya. Iya. Nah, sebetulnya itu yang sangat-sangat tidak disarankan kan oleh Ustadz Asep Betul. ya gitu. Cuman sepertinya kita akan dapat sesuatu yang berbeda dari sini ya, Maryam. Itu dia. Pemilihannya beda Betul. bedanya dengan yang novel lain gimana, Mar? Jadi memang ada kritik keras dari Syekh Ramadan Al-Buti ketika beliau itu mengkritik karyanya Muhammad Hussein Haikal. Tahu nggak? Oh, iya, Buku iya, Sirah iya, dari iya. Mesir. Dikritiknya kenapa? Ini kita tuh nggak bisa menganalisis kehidupan Nabi berdasarkan data yang nggak ada diada-adain, itu yang pertama. Terus yang kedua, kritik yang paling tajamnya adalah nggak usah menganalisis berdasarkan seakan-akan
dakwah itu Nabi yang bikin gitu loh, yang nyari-nyari. Itu tuh semua data tuntutan wahyu. Gitu loh. Nah, makanya dalam buku ini namanya aja novel. Tapi isinya tuh penelitian para ahli sejarah, para ahli sirah, kita masukin di sini. Angkat situ ya. Angkat situ yang enggak ada ceritanya, yang enggak usah dibikin-bikin. Oke. Gitu loh. Jadi nggak perlu bumbu-bumbu. Nggak perlu bumbu-bumbu. Gitu ya. Orang cerita sirah aja udah sedih banget kok gitu kalau kita detailkan. Iya, betul, Dan betul. ketika saya cari biografi Zaid bin Harithah, ada kok banyak kitab-kitab yang ternyata mengungkap hal-hal yang selama ini nggak diketahui oleh publik. Kitab Ali Sobah, Vitamin Sohabah. Oke. Ada gitu loh. Bahkan kalau kita mau cari cerita Harithah, kakaknya bapaknya Zaid dan cerita kakaknya Zaid namanya Jabalah, itu ada loh ceritanya. Ini orang masuk ke Islam apa enggak, meninggalnya kapan dan lain sebagainya, itu ada ceritanya. Nggak usah dicari-cari gitu, nggak usah dibikin-bikin. Iya, nggak usah dibikin-bikin untuk melengkapi dot-dot atau titik-titik yang hilang ya Iya. sebenarnya ya. Tapi itu emang sekarang ditemukan beberapa ya. Saya juga nemuin baca buku tentang Sahabiyah tapi dikemasnya dengan bentuk novel. Tapi kita jadi nggak tahu nih, kalau kita nggak tahu sumber awalnya, jadi kita nggak tahu novel ini apakah ditambah-tambah atau tidak gitu. Nah itu yang PR kita ya untuk belajar lagi gitu kan. Makanya di sini saya masukin. Jadi kan saya dapat kisah ini dari kitab apa dan penilaian ulama terhadap kisah ini atau kitab ini bagaimana. Jadi dibaca novel tapi berasa kayak baca penelitian sebenarnya. Masya Allah. Gitu. Ini agak kalau kita kan mikirnya novel itu kan pasti fiksi. Iya kan? Tapi ini ditambahkan dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Allah. dalam tanda petik lebih novel yang lebih ilmiah. Insya Allah. Tapi menarik nih, pengen tahu deh kalau dari Amar dengan yang tadi latar belakang pendidikannya di pendidikan jurusannya pendidikan ilmu bahasa dan sastra ya. Terus kaitannya dengan Sirah Nabawiyah, sejauh mana sih Sirah Nabawiyah itu berdampak kepada diri Amar dan mungkin sekitarnya Amar gitu? Nah gini ya, kita kan anak sastra nih, otomatis kita kan sering baca novel kan. Iya. Dan itu baca novel itu bukan karena hobi, tapi memang mata kuliah. Tuntutan. Artinya novel yang terbit di bulan itu tuh kita harus beli gitu loh. Gitu ya? Karena apa ya, kan dipresentasikan di kelas. Lama-lama kita merasa gini, kok gue belajar Islam tuh nggak seasik baca novel ya gitu loh. Oh gitu. Iya dong. Betul, benar. Iya, gue baca novel Laskar Pelangi itu gila asik banget men, perjalanan ini bocah gitu loh. Terus Negeri Lima Menara gitu kan. Atau novel-novel yang pokoknya kayak Ayu Utami gitu kan, bagian dari mata kuliah ya, bukannya kita ingin. Meskipun novel agak jorok gitu. Bukan agak emang. Emang jorok. Nah, belum baca sih kalau yang itu. terus kita dikenalkan sama Sirah Nabawiyah saat itu di luar SCI gitu ya. Saya baca, gila men, berat banget gitu loh. Siapa mau baca, anak-anak muda siapa mau baca kayak gini, udah agama Islam tuh sedikit yang belajar, apalagi sirah itu tuh. Sorry Mar, itu buku apa yang pertama kali dibaca? Ini kelengkapan tarikh Kiai Haji Munawar Khalil. Iya. Itu kan bahasa Indonesia ya, bukan terjemahan. Harusnya itu tuh lebih asik dong. Cuman karena itu buku terbit sekitar 100 tahun lalu. Bahasanya ya bahasa Indonesia 100 tahun lalu gitu loh. Dan setelah saat itu sampai hari ini yang nulis dalam bahasa Indonesia itu masih terbatas. Bukan yang nggak ada ya, tapi terbatas. Itu pun berat gitu loh. Coba jujur aja deh, kalau misalnya kita baca Sirah Nabawiyah terus ada ayatnya, di skip nggak tuh? Iya, betul. Di skip aja artinya aja. Artinya doang artinya kan. aja, ya. Udah gitu artinya tuh kadang-kadang juga agak melenceng gitu loh. Iya. Hadisnya apanya gitu kan. Nah saat itu gue mikir gitu loh, bisa nggak sih kita tuh nulis sirah, ya udah ditulis aja gitu loh, dengan dengan lancar nulisnya, nggak usah pakai patah-patah ala-ala penerjemahan gitu loh. Oke. Nah saat itu ada temen gitu ya, dia tuh ngaji di SCI angkatan pertama tuh kalau nggak salah 2015an apa 2014 gitu. 2000 SCI itu kita dari 2013 2014. Nah, kayaknya 2014 tuh. Bang ngaji yuk. Nah, di mana? Ada di Kalibata, diinsiskan waktu itu. Ngaji apaan? Ngaji sirah. Wih, kayak cakep nih. Siapa yang ngisi? Ada, udah ikut bayar sama gua gitu. Itu kan. Iya, saya itu dia bukan anak UNJ, dia waktu itu anak UIJ. UIJ. Universitas Islam Jakarta, cuman kita sering saling main gitu kan. Di Utan Kayu ya. Utan Kayu nongkrong bareng gitu kan. Angkatlah tuh, dengerin yang ngisi kan Ustadz Asep ya. Dan saat itu, ini nih yang gue cari nih. Waktu itu Ustadz Asep tuh ngebahas kalau nggak salah masih awal-awal banget. Dari apa ya, bukan wahyu, sebelumnya lagi kan waktu itu di Senin malam tuh kajian ada itu dua kronologi. kali, ada dua model. Pertama tuh kronologi. Iya, kronologis betul. Sebelum kronologis kita itu belajar apa namanya? Ya, pokoknya sumber-sumber dulu. gitu. Iya, sumber-sumber dulu. Kayaknya gue masuknya pas mulai kronologis. Kalau nggak salah. Waktu itu kalau nggak salah masih ada Mbak Serli Anavita gitu-gitu loh. Iya. Iya, karena kan awal emang banget itu. ngajakin semua. Iya, terus kayaknya ini nih yang gue cari. Karena apa? Ustadz Asep tuh
beneran bisa nge-fill bagian kosong dari sirah yang selama ini orang, oh ternyata ada ceritanya toh. Gitu loh, kayak kenapa Nabi Muhammad itu dakwah terbatasnya itu ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Itu kan nggak out of nowhere gitu loh, tiba-tiba ada orang namanya Arqam nawarin, yuk ke rumah gua aja yuk. Nggak gitu ternyata gitu loh, ternyata ada strateginya. Itu tuh ternyata markas itu adanya di Bani Makhzum, yang mana petinggi-petinggi Bani Makhzum itu yang paling brutal lah itu saat itu. Ngebunuh orang tuanya Ammar bin Yasir, hampir ngeksekusi Bilal bin Rabah sebelum dibeli sama Abu Bakar, dan seterusnya gitu loh. Sementara ternyata dakwah itu di tengah-tengah keluarga mereka sendiri, itu plot twist sih. Tempat yang gak akan mereka sangka ya. Tempat yang gak bakal mereka sangka. Dan itu tuh yang bikin kayak harus ditulis nih, harus gue tulis nih. Gitu. Jadi sejauh itu ya sampai harus kayak disebarkan lagi lah ya apa yang didapat dari Sirah Nabawiyah ini gitu. Betul, dan saat itu kan gue tuh nulisnya di Facebook gitu ya, belum ada Instagram tuh. Instagram baru ada 2015 tuh. Iya kan? Mulai ramenya ya. Mulai ramenya gitu. Terus ya udah, karena teman di Facebook tuh kebanyakan orang sastra, ya nulisnya dengan gaya sastra aja. Waktu itu gue juga masih nongkrong anak teater, dari kafe ke kafe tuh kita ngamen puisi gitu bahasanya. Gitu. Ngamen puisi. Bahkan waktu itu kita peluncuran buku Hujan Bulan Juni, Pak Sapardi Djoko Damono itu kita yang kita ngisi. Mantap. Gitu. Bangga nih gue punya bukunya soalnya. Iya, zaman-zaman masih inilah. Binatang, oh bukan ya? Bukan itu Khairil Anwar. Gitu. Khairil Anwar Fuadi. Bukan. Kan otomatis tuh rasa sastra kita tuh muncul di situ kan. Terus ya udahlah, pelan-pelan di samping ada novel, ada buku-buku kiri segala macam, kita baca sirah lah. Waktu itu yang dirujuk sama Ustadz Asep, Rohikul Maktum. Oh iya. Gitu. Kayaknya itu juga buku yang pasti direkomendasikan oleh Ustadz Asep kalau buat teman-teman yang baru mulai baca sirah, karena itu bisa dibilang paling mengalir bacaannya secara kronologis ya, dan bahasanya juga cukup mudah dibanding buku-buku sirah lain ya. Soalnya kalau pertama kali baca sirah langsung baca Fiqh Sirah, wah pegel banget. Nah, mending Rohikul Maktum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi buku Sirah Nabawiyah tuh harus ada sebenarnya harus di rumah kita gitu tuh harus ada ya. Jangan ada doang tapi ya. Dibaca gitu loh. Atau minimal ini deh, kalaupun nggak sempet kerja segala macam, dengerin YouTube aja deh gitu loh. Tapi sirah gitu loh. Iya benar. Dengerin aja podcast SCI kan, Sirah TV free. Iya. Atau gini, pernah nggak kita tuh gini, pengen nonton film layar lebar gitu loh, film movie gitu, tapi ada kan satu channel tuh yang kerjaannya nge-review film. Ada. Nah, iya benar. Gue tuh penasaran, bisa nggak sih gue tuh nulis atau bikin channel atau apapun itu seniat orang tuh bakal dengerin itu, bakal nyari gitu. Apa sih ringkasannya yang cuma 10 menit, orang tuh rasanya dengerin film 3 jam gitu loh. Boleh dicoba sih, Mar. Iya kan? Daniel mau eksekusi? Ya Amar aja lah, kita ada studio di sini. Amar boleh pakai bebas. Itu nggak nampilin muka kok, tenang aja. Bukan masalahnya, PR-nya. Oh itu ya, sibuk soalnya Daniel sibuk. Ya ampun. Ya Mar, sekarang di IG saya lihat kan kayaknya dulu tuh bahas banyak kayak macam-macam. Perang sama feminis juga oke gitu kan. Soal bareng dulu kita ya. Kita hajar-hajarin aja tuh orang-orang bencong-bencong. Masih bergejolak jiwa kita ya. Iya. Ini sekarang kalau mau ribut lagi ayo gitu. Tapi gitu. Kita lagi fokusnya nih, saya lihat Ammar semenjak serangan 7 Oktober waktu itu benar-benar fokus ke bahasan Palestina nih, sampai akhirnya juga banyak akun-akun termasuk akun Ammar juga tumbang. Gara-gara ya biasalah ya si Mama Meta itu ya. Nah, kenapa Mar? Jadi sekarang, apalagi sampai sekarang malah masih terus ya. Betul. Gimana strategi Ammar di sosial media ini sekarang seperti apa, Mar? Nah, tapi gini ya, mungkin awalnya tuh kenapa bisa sampai ke Palestina, kan orang kan mikirnya kan si Ammar dulu bukannya cuma influencer yang nikah-nikah gitu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita tuh ada gerakan di bawah tanah, bukan di bawah tanah ya, nggak kita upload aja gitu loh. Iya, jangan juga dikasih tahu kalau di sini ada. Nggak apa-apa. Nggak cuma maksudnya tuh di bawah tanah tuh maksudnya kita ngobrol sama orang tepi barat, ngobrol sama orang Gaza. Oh iya. Bahkan ya kita beberapa kali live IG sama mereka. Waktu itu di tahun 2021 bahkan lagi perang itu, kita tuh lagi live di Al-Aqsa, ada granat meledak pas kita lagi live itu, kelihatan di layar gitu loh. Gitu di Instagram yang lama waktu itu ada. Dan itu tuh ya karena itu jadi kita tuh punya banyak temen lah di sana yang ngasih tahu gitu loh. Informasi dapat lah dari mereka ya gitu. Terus di tahun 2022 baru kita bikin channel Telegram. Saat itu masih belasan ribu yang ikut saat itu, dan ya nggak semasif sekarang karena memang kan perangnya tidak sebrutal sekarang ini kan. Nah kemudian semenjak
ini belum 7 Oktober ya, masih tanggal 6 Oktober. Saya tuh baru ngepost satu postingan, judulnya kita boleh loh kangen ke Al-Aqsa. Itu tanggal 6 Oktober malam. Gitu, 6 Oktober malam, nggak taunya tanggal 7 Oktober pagi kan terjadi perang besar gitu kan. Ya udah dengan infrastruktur yang ada, saya udah masuk ke dalam Telegram para mujahid gitu kan, berita-berita lokal. Teman-teman juga pada ngontak yang dari Palestina. Ya udah kita beritain jebret apa adanya. Nanti itu mulai dari tanggal 7 Oktober sampai hari ini. Nah, saat itu akun sempat udah sekitar 350.000 follower. Tumbang gitu loh, tumbang. Waktu itu kan kita mainnya di channel ya. Iya. Kita upload di situ nih berita ini gitu kan. Udah kita pindahin semua ke Telegram dan akhirnya di Telegram sekarang bertahan masih sekitar 160.000 pengikut di Telegram. Masya Allah, aman ya Aman, Telegram ya. Jadi Lebih aman teman-teman kalau pengen tahu berita terupdate tentang Palestina itu bisa yang belum ikutin channel Telegramnya Amar silakan. Boleh disebut nggak channelnya? Amar. Namanya saya. Amar Arisalah. Ya, mungkin ada nama sandinya mungkin. Nggak ada. Oh, Risalah nggak ada. Amar aja udah. Oh, Risalah Amar ya. Oke. Kirain ada nama khusus Nggak ada. untuk mengelabui. Nah kemarin tahu dong yang rame-rame itu ada beberapa orang Indonesia, aduh malu dan sebenarnya males sih ya bahas ini. Cuman saya pengen tahu tanggapan Amar nih yang kemarin kan sebelumnya kan sempat ke Mesir ya? Iya. Iya. Ke Mesir untuk ngasih bantuan. Itu mungkin kita denger itu dulu aja. ceritain itu Cerita dulu yang nih. Mesirnya dulu Oke. aja. Jadi saya itu ke Mesir 2 kali ya. Pertama diajak sama kawan saya yang memang dari NGO dari Turki. Oke. Waktu itu Iya. bukan kawan, saudara sih, ada ipar. Oh gitu. Ke Turki dan memang mereka bekerja di lembaga kemanusiaan Turki. Waktu itu kita ke pabrik-pabrik. Jadi gini kan teman-teman suka ini kan donasi-donasi terus dikirim lewat Rafah waktu itu. Oke. Nah itu tuh beli gandumnya, beli tendanya, beli airnya. Nah, saya ke pabriknya, yang bikin tendanya, yang bikin apa. Dan ini ada sedikit fun fact. Kan perang ini udah berlangsung sekitar 75 tahun kan. Iya, oke. Nah selama 75 tahun itu banyak banget dong orang-orang Gaza yang tentu sudah tinggal di Mesir, di Ismailia, di Sita Oktober gitu-gitu kan. Sita Oktober tuh nama kota, namanya kota 6 Oktober. Nah itu tuh orang-orang Palestina yang ada di sana itu yang deket dengan Rafah, deket dengan Gaza, meskipun tentu harus masih ada berapa ratus kilo lagi sih ke sana. Itu tuh mereka bikin pabrik yang memang pabrik-pabrik itulah yang menyuplai kebutuhan saudara-saudara mereka yang masih di dalam Gaza. Dan saya ke pabrik-pabrik itu. Oke. Pabrik gandum, pabrik tenda gitu ya. Terus ada lagi baju segala macam, pokoknya bakal dimasukin ke Gaza. Saya datang ke situ, saya videokan. Pabrik ambulan juga termasuk tuh yang ambulan dibom-bomin sama penjajah itu. Saya datang ke pabriknya, saya ngeliat gitu loh. Oke. Itu misi yang pertama. Dan saya pulang Idul Fitri di sini sekitar 10 harian. Saya berangkat lagi ke Mesir. Berangkat lagi. Saat itu saya pengen masuk ke Gaza, gitu loh. Kemudian kan kita udah nunggu lama nih, kapan bisa masuk? Selama kita nunggu itu kita keliling tuh rumah sakit kan dari Kementerian Kesehatan Palestina, itu kan ngirimin pengungsi-pengungsi yang terluka segala macam, tapi yang bukan pejuang ya, yang lolos screening Sipil, lah, yang gitu. sipil. Yang Sipil bisa dan lewat lolos perbatasan. Itu ke rumah sakit Kairo. Saya ke 5 rumah sakit yang ada di Kairo, bikin deal-dealan segala macem gitu ya. Kita nungguin mau masuk, pas di beberapa hari kita dijanjikan bisa masuk. Tanggal 6 Maret dibom Rafahnya. Yang muncul video viral itu Rafah dilindas pakai tank segala macem. Wah, alamat ini. Ya udah. Kita nunggu sekitaran sampai 2 minggu. Wah, udah hopeless, visa udah habis kan. Masa berlakunya ya udah kita pulang. Gitu. Berarti belum bisa masuk ke Gaza ya belum waktu bisa itu masuk ya? ke Gaza. Tapi tetap kita di Mesir sudah berpetualang yang cukup puas lah ya gitu. Maksudnya orang-orang Palestina nanya nih orang apa nih gitu, kok tiba-tiba datang tahu segala informasi segala macam. Saya bilang saya jurnalis Sofi gitu loh. Terus saya sama temen waktu itu. Terus yang seru saya di sebuah kota waktu itu antara Mesir sama antara Kairo sama Ismailia tuh naik mobil dikejar badai pasir. Ampun. Masya Allah. Oh, saya lihat videonya deh kalau nggak salah deh. Iya. Di belakang situ muter-muter. Iya, muter-muter. Gitu. Iya, jalan terus ngebut. Oh, tapi itu nggak semua ya. Jadi kayak di Indonesia itu kayak puting beliung. Oh iya gitu loh. benar-benar. Tapi Posisinya bayangin jalan gitu ya. Jalan gitu. Tapi itu pasir gitu loh. Iya. Wah, kacau. Yang Tapi nggak kena kan? Ya ujung-ujungnya aja lah kita debuan muka kita. Oh iya. Kalau diginiin kayak kita ke BSD lah gitu. Ya untuk facial nggak apa-apa lah. Facial. Masker. Nih, menariknya gini, tadi penasaran gini. Berarti memang orang-orang Palestina yang berhasil keluar dari perang-perang sebelumnya nih, yang sekarang di wilayah di kota Ismailiyat misalnya dan semacamnya, mereka kan mendirikan pabrik. Betul. Ya kan? Jadi Ini orang Gazanya ya? Ini orang Gazanya, orang Gazanya. Ganti kewarganegaraan. Nah, berarti itu memang modal-modal pendirian pabrik itu juga dari
sumbangan-sumbangan yang masuk dari seluruh dunia? Relatif, ada yang memang mereka tadinya kerja sama siapa dulu, udah Oke. ngumpulin duit, bikin. Oh, oke. Berarti ada yang pribadi juga. Ada juga, ada yang memang dapat modal dari sebuah perusahaan. Jadi orang Mesir tuh baik-baik, masya Allah sama orang Gaza. Karena kan Gaza itu tadinya tuh wilayah Mesir, Mm. gitu Iya. loh. Cuman ketika perang tahun 1948 dan 1967 direbut sampai pegunungan Sinai, Yep. gitu loh, sampai Arish. Perang 1970 Yom Kippur, ya perang Yom Kippur direbut lagi sama Mesir, tapi Gaza nggak keikutan, Oh, gitu loh. Nah akhirnya sebenarnya orang Gaza dan orang Mesir ya saudara gitu. Makanya orang Mesir ketika mempekerjakan orang Gaza tuh mereka kayak kan sebenarnya nggak boleh kerja di situ ya. Namanya juga pengungsi kan. Iya. Tapi mereka ngumpat-ngumpat udah kamu saudara kami. Kerja aja gitu loh. Oh, gitu. Ini yang di grassroots-nya. Di grassroots-nya. Tapi itu emang Gaza doang ya? Wilayah Gaza doang ya yang disebut saudara sama Mesir tuh? iya, atau ya sebenarnya enggak? kan Palestina secara umum ya. Oh, Akan tetapi kan oke. yang berbatasan Yang perbatasan Palestina itu banget ya Gaza. Oh iya, oke. Itu. Menarik banget. Nah, iya, seru banget deh. Kau pokoknya. berangkat lagi, Mar? Nanti kayaknya akhir bulan ini ya, akhir bulan atau Agustus lah kita akan berangkat untuk ngirimin kambing dan sapi Oke. ke India dan Uni Emirat Arab. Dari sana dikalengin, kita masukin ke dalam Gaza. Oke. Tapi bantuan yang Amar bawa itu kemarin tuh kan ngirim bantuan. Iya, Nah itu bantuannya bukan Amar sendiri, berarti memang ada lagi ya yang nyalurin di Iya sana kan, dari biar Mesirnya jumlahnya ya? besar gitu loh. Jadi kita satuin aja sekalian. Jadi gini, satu truk itu kalau memang ada satu lembaga kecil nih, nggak cukup satu truk, ya udah join aja. di join. Oke. Benar. Gitu. Karena kan sulit untuk izin apa segala macamnya Iya, itu dia. ya. Dan tahu ini fun memang- fact nih yang saya baru tahu nih. Hah. Misalnya nih SCI ngirim bantuan gitu kan. Ada tuh spanduknya tuh di karung gandum itu bahkan ada tulisan SCI. Oke. Di Rafah itu ternyata sama Israel disuruh buka Oh gitu. gitu loh untuk membuat dokumentasi jadi sulit. Gitu loh. Jadi buat tujuan itu bikin kita ini ya berpikir nggak percaya sama Iya, kita gitu satu ya itu. jadinya. terus Oke. yang kedua, kalaupun bisa gitu di dalam Gazanya lagi nanti itu disobek-sobek lagi gitu loh. Disobek-sobek dan udah pokoknya di ini deh semuanya tuh hanya boleh atas nama UNRWA. Hanya boleh seperti itu. Oh gitu. Emang dia Iya, hanya boleh seperti itu. Emang jahatnya ada nggak tanggung-tanggung emang Nggak sih. tanggung-tanggung memang. Ini selama perang ya. Yang kemarin saya lihat dan supir-supir karena memang jadi gini sengaja Israel itu di perbatasan Rafah itu bikin ketidakpastian. Yang dimasukin truk tuh paling sehari 150. Nah, Jadi nggak jelas gitu nggak ya. jelas sehingga cost dari lembaga kemanusiaan tuh sangat tinggi. Kan perlu bayar supir Iya. dan perlu BBM. Atau Artinya mungkin intinya- bahan sumbangannya itu juga kan bisa aja jadi rusak. Rusak, itu yang terjadi. Ya kan intinya mempersulit ya. mempersulit. Costnya mahal Iya, gitu kan. Terus yang kedua karena supir juga nggak ada kepastian pulang ditinggal truknya. Iya, heeh. Flow-nya sehari kalau boleh tahu, Mar, dari info yang diterima ya dari saudara-saudara kita yang di sana. Flow sehari itu ada maksimal berapa gitu yang diizinkan sama Nggak ada, terserah Israel. nggak ada. Terserah Israel, nggak ada. Bebas mereka gitu. Sebelum perang sih 1000 sampai 2000 ya. Tapi pada saat perang itu 150, 200 Itu yang boleh masuk tuh. yang boleh masuk. Sekarang ini 0 yang masuk ke Rafah. Masuknya itu lewat Israel saja. Lewat Gaza Utara, lewat perbatasan Erez namanya dan lewat Karm Abu Shalom. Titik, nggak ada lagi titik lain. Berarti ditutup ya sekarang. Ditutup, Saat ini sedang ditutup ya. ditutup. Tapi masih ada saudara-saudara kita yang di sana nggak? Orang Indonesia Orang ada. Indonesia atau yang lain untuk ngasih bantuan, stay di sana Ada, sambil ada, nunggu gitu masih ada ya. Yang saya tahu orang Indonesia di sana ada 8 sampai 10. Gitu. Oke, mereka rotasi juga, bergantian juga. Rotasi betul dan Bertanggung kemarin- jawab di sana ya maksudnya ya. Betul. Ketika kita masuk tuh kemarin, ini harus lewat WHO. Oke. Otomatis kita harus nakes dong, gitu kan. Harus nakes. Kalau bukan nakes, ya nggak bisa, Nggak bisa. gitu kan, nggak bisa. Iya benar-benar. Ya, emang kondisinya lagi sulit sekali ya. Betul ya, blokade lah. Iya benar-benar. Maksudnya kan kemarin kita dengar kabar bahwa truk bantuan itu bisa masuk nih. Kita kan Bisa. juga lihat videonya kan. Tapi sekarang info yang baru kita terima lagi dari Amar, ini lagi ditutup banget. Tapi Benar-benar ada yang nggak bisa masuk Iya, Ada. tapi lewat dengan Israel. mudah, bukan? Apa? 5 orang yang Oh, mereka itu nggak ke ketemu? Yerusalem, mereka ke Al-Quds. oh itu mereka ke Al-Quds. Ya, mereka ke Al-Quds itu mereka tidak ke Gaza. Gaza itu orang luar untuk masuk sangat-sangat sulit. Oh, ada sedikit cerita unik ya. Waktu kita ke Mesir bulan Ramadan kemarin, kita diajakin masuk tuh sama orang non-Muslim. World Kitchen apa gitu namanya. Ke Gaza. Ke Gaza. Oh, oke. Kita kan curhat sama mereka kan, bro gue gak bisa masuk nih gitu kan. Ya udah lu masuk sama kita aja, tapi lewat Israel gitu kan. Wah, berarti ntar paspor gue dicap Israel dong. Kagak lah, ntar gue gak bisa naik haji gitu kan, gue bilang gitu kan. Nah, mereka masuk
pada saat mereka masuk terus kita pulang 3 hari atau 4 hari kemudian itu mereka dibom sama Israel mati Allah. 4 orang yang ngajakin kita. Kuota ini gila. Waduh, ini maksudnya orang non muslim aja dibunuh. Bodoh amat ya mereka. Bodoh amat udah. Iya, memang udah membabi buta serampangan sekali udah. Aduh ya Allah. Gitu kan, mana nggak syahid ya kalau non muslim ya. Ya gimana dong? Nah itu tadi Unianil udah nyinggung tuh. Nggak ketemu sama mereka berarti ya 5 orang Iya, tentu yang nggak kemarin. Di pesawat iya. gitu nggak ketemu. Papasan gitu apa pesawat terbangnya nggak juga. Enggak. Jadi kan memang gini ya. Mereka itu kan yang 5 orang itu ya. Iya. Kalau kita lihat dari kronologi yang mereka siarkan di media sosial, istri saya itu ketemu sama 1 orang di Masjid Istiqlal lagi kajian sore-sore hari Jumat. Salah satunya. Salah satunya Oh, iya. Jumat kemarin. Berarti kan mereka tuh Jumat minggu kemarin itu kan sudah di rumah. Udah Udah di Indonesia maksudnya. Nah kayaknya itu mereka berangkat di awal bulan Juli. Oke. Gitu loh. Di awal bulan Juli saya masih di Suriah. Itu di awal bulan Juli. Berarti kan mereka ini, dan mereka tuh kan ke Al-Quds kan. Dan kalau dari kronologi yang kita dengar ketika Mbak Monik di Salah satu TV. salah satu televisi TV1 itu bilangnya kan mereka tuh sebenarnya diundang dan mereka punya kebebasan untuk menentukan mau atau enggak. Cuman ternyata mereka mau datang dan ketemu sama presiden mereka gitu ya. Dan sebenarnya gini ya, kalau saya dengar dari kesaksian orang-orang yang pernah ke Al-Aqsa itu memang dibuat aman. Ya, aman dalam artian satu, Al-Aqsa itu di bawah Kementerian Wakaf Yordania. Gitu. Jadi Al-Aqsa itu di bawah kekuasaan Yordania sebenarnya, bukan PLO. Dan saat ini oleh PBB ditetapkan sebagai status quo. Oh, ya. Satu itu. Maka otomatis aman. Oke. Tapi Al-Aqsanya saja. Oke. Masalahnya sekarang orang-orang Palestina dengan paspor Palestina untuk masuk ke sana itu tidak bisa. Itu yang menjadi persoalan. Dan yang kedua, di Jenin, di Nablus, di Hebron, di Tulkarim, di Tubas, itu tuh terjadi perang-perang kecil setiap malam dengan atau tanpa adanya perang Tufan Al-Aqsa. Bahkan pada saat malam 7 Oktober saja, sebelum orang tuh tahu bakal ada perang Tufan Al-Aqsa, di Nablus itu lagi terjadi perang antara Brigade Arinul Usud sama Israel. Gitu loh. Jadi selain dengan Hamas gitu ya? Iya. Dengan yang lain juga. Dengan yang lain juga, mau Fatah, mau PFLP, mau faksi-faksi yang baru. Iya. Semuanya itu memerangi Israel. Jadi ada faksi-faksi yang di Gaza ya kita tahu ya Iya, faksinya, tapi di tepi barat di masing-masing kota juga ada faksi-faksi Betul. sendiri ya. Betul. Ada faksi-faksi sendiri dan itu sengaja gitu, mereka itu dijauhkan dari Al-Aqsa oleh Israel. Oke. Biar apa? Biar kelihatan Al-Aqsa tetap aman. Makanya di Al-Aqsa itu yang ada paling kembang api aja sama takbir, Allahu Akbar, biruh, bidam, Afrika ya Aqsa, paling begitu aja. Itu diizinkan oleh orang-orang maksudnya itu Israel izinkan. diizinkan, atau ketika memang udah nggak bisa dikendalikan ya udah dibuka pelan-pelan gitu loh. Iya, Tiap sholat Jumat. Jadi mereka agak iya. ini ya tarik ulur juga ya? biar nggak meledak, karena mereka takut kalau di Al-Aqsa itu meledak. Sementara kan Knesset sudah di sana, ya kan, istana negara mereka sudah di sana. Oh gitu. Iya. Oh iya, oke. Kan kebijakan. Siap-siap aja gitu kan. Ingat nggak The Deal of the Century yang dibikin sama Donald Trump Pernah dengar? yang lagi cacat kupingnya? Iya. Itu kan Deal of the Century. itu mindahin ibu kota Israel ke Iya, Al-Quds iya. dari Oh, Tel iya, Aviv. Oh iya pada saat dia pertama kali menjabat ya. Iya itu Kemarin, makanya disebut periode sebagai kemarin. Deal of Century. Makanya sebenarnya Donald Trump ada yang dukung itu sama setannya itu. Iya, Setan makanya aja minder. agak ada sih kalau misalnya ada orang-orang yang dalam tanda petik karena Bidennya begitu, akhirnya supporting Trump. Sama aja. Sama aja. Sebenarnya sama aja. Oke, balik lagi. Balik lagi. Gimana? Berarti orang teman-temannya teman-teman. Gue nyebutnya apa ya? Gue nggak sudi juga sih jadi teman mereka. Sedulur. Habis udah kayak gimana orang-orang ya? itu gitu ya. Orang-orang itu gitu, Mar, menurut Ada fun Amar. fact ya bahwa sebenarnya ini udah kita lihat sejak lama. Tahu nggak di Indonesia itu Israel itu lewat perwakilan mereka yang ada di Singapura memang mentarget Indonesia. Karena apa? Salah satu donasi yang paling gede datangnya dari Indonesia dan itu tidak dikendalikan oleh negara. Iya. Iya. Bantuan yang tidak dikendalikan oleh negara itu kan berarti masyarakat tuh bebas. Dan itu ngeri banget buat Israel gitu loh. Iya. Atau itu. Iya. Nah, terus yang kedua adalah gitu Israel tuh masukin agen-agennya dalam payung gerakan namanya diskusi lintas agama. Oh, iya. Karena Itu mereka ya. tahu Indonesia ini mayoritas Muslim. Dan kita tuh tidak akan sudi berhubungan dengan Zionis, bukan Yahudi ya, Zionis. Ya. Masalahnya tuh akidah gitu loh. Ya. Dan kita perang yang ada di Palestina itu kan ada dalam ajaran agama Islam namanya jihad. Yap.
Ya makanya mereka tahu ini kalau agamanya tidak didesakralisasi dulu, nggak bisa kita punya hubungan sama orang-orang Indonesia. Maka payungnya diskusi lintas agama yang ini sudah berlangsung sejak tahun sebelum ini. Udah lama sih Udah sebetulnya. lama Iya. gitu loh. Tahu karena ini keributan yang kayaknya hampir setiap tahun nih kita Ada ributin, terus. tapi yang hari ini nih yang saya sendiri ya, ini nggak ngerti otaknya tuh ada di mana. Hampir seluruh dunia itu mengecam Israel, tapi ada gitu orang Indonesia yang datang Itu ke sana. dia. Itu yang saya kayak abis ngomong tuh sulit mau bilang apa gitu ya, Mer. Saya Makanya kesel ya malah. saya juga bingung, maksudnya Joe Biden aja sampai nelpon Netanyahu, udah dong bro kagak Iya. didengerin gitu loh. Ya makanya Ya, itu siapa 5 orang ini Indonesia. siapa? level gitu. narsis. Kalau gue ngeliatnya ya, ini level narsistik seperti apa sih yang ICC sama ICJ aja udah nggak didengerin sama Israel, terus tiba-tiba lu datang ke sana, bro, you're nothing bro. Atau memang bukan narsis sebenarnya. Ada yang pengen dia cari yang selama ini disembunyikan dari publik Iya, itu. bisa juga. Gitu kan. Ya. Karena kan pasti kalau kita Kalau ketemu bilangnya gitu sih Iya. orang mungkin Oke. ya dia narsis gitu kan. Tapi ada sesuatu yang mungkin kita nggak tahu apa yang dicari ya. Iya, ya sekarang kita ketemu sama pemimpin sebuah negara, ya masa pulang nggak bawa apa-apa? Kan itu masalahnya. Itu kan? Bawa apa nih? kesempatan sebenarnya ya, kalau di secara logika itu kan kesempatan yang luar biasa. Iya. Jarang. Pemimpin negara loh yang ditemuin loh. Iya. Ya kan presiden Israel. Ya minimal merchandise lah. Minimal merchandise lah. Ya kan? Ya Ciki pas dibuka dalamnya uang 1.000 kan begitu. 1.000 udah euro. lanjut bahas itu. Oh. Emosi soalnya. Lanjut Iya. Pung yang lain. Tapi Pung. tadi Amar juga nyeritain banyak hal yang sebenarnya bisa digali lebih banyak ya. Tadi kayak contohnya bagaimana dalam tanda petik ya agenda-agenda atau lobby-lobby Israel dalam desakralisasi agama di Indonesia atau Islam lebih spesifik lagi di Indonesia. Nah bahkan kemarin yang kejadian saya bisa bilang nyebut ini lolos nggak ya di Masjid Istiqlal tuh? Itu lolos Oh. dan tahu nggak itu sebenarnya bukan saat itu aja momennya karena sudah masuk ke dalam pengkaderan ulama. Oh, Ada materinya itu dan si Rabi Yahudi itu masuk ke dalam materi itu sebagai pengajar. sebagai pengajar. Waduh. Ya gitu loh. kapasitasnya buat ngajarin apa maksudnya? Ceritanya mengenal agama-agama di luar Islam itu seperti apa. Tapi yang dimasukin orang ini gitu loh. Oh. Padahal ibaratnya di Indonesia aja juga ada kok orang Banyak Yahudi kok yang lain. gitu loh. Iya, Iya, kan? ada. Ada. Kenapa ngundang yang di luar gitu loh dan kenapa ngundangnya dari negara Amerika sih gitu loh. Berarti goalsnya mereka untuk tadi ya kerukunan antar umat beragama dan moderasinya ya, moderasi Iya. beragama. Desakralisasi. Desakralisasi tadi ketika udah terjadi moderasi, akhirnya kan orang nanti akan dipaksa berpikir bahwa yang ada di Gaza ini cuma peristiwa politik biasa. Ini beneran Gitu perlu loh. hati-hati, harus di bold karena kalau terjadi benar-benar khususnya di Indonesia ya, kalau kita benar-benar sudah sampai kepada mendesakralisasi agama kita, ya yang terjadi adalah ya udah nggak perlu lagi tuh yang namanya jihad. Iya. Bisa jadi Terminologi-terminologi yang dianggap radikal ya karena Iya. udah Jihad nggak perlu, Iya, bahkan kafir. kecintaan kita kepada Al-Aqsa yang mana masjid itu disebut dalam Al-Qur'an udah nggak ada lagi karena kan yang penting udah kan ini kan cuma rebutan tanah kan. Iya. nah Kayak iya gitu benar. loh. Akhirnya mereka menormalisasi perbuatan-perbuatan yang Betul. jahat yang dilakukan sama Zionis. Betul itu dia. itu narasi yang Itu diangkat bahaya kemarin. banget teman-teman, kita harus tetap hati-hati. Emang perlu banget nih sekarang nih jaga iman, doa tuh ya muqallibal qulub ya. Ya, Masya Rabbit Allah. Qulubana ala dinik itu parah banget sih, doa itu penting banget buat kita. Iya benar. Selain jaga imun, jaga iman. Nah, itu. Nyambungin ke yang pertama lagi ya, tapi luar biasa nih. Tadi ya gimana ya? Ya semoga kita berlindung lah ya. Kita punya tanggung jawab terhadap keilmuan juga untuk terus menyebarkan kebenaran bahwa yang terjadi di sana tuh memang nyata adanya, dan ini tugas para aktivis juga nih untuk mengcounter narasi-narasi demikian. Nah, gimana nih Mar? Pesan nih buat teman-teman yang jadi konten kreator, khususnya muslim ya pasti ya, di yang anak sosmed gitu ya. Kemana sih harus kita arahkan nih konten kita kayak gitu biar lebih Atau lebih spesifiknya ke tentang Palestina dulu deh. Mungkin nanti bisa meluas. Nah, kalau tentang Palestina ini gimana sih, Mar? Pertama gini ya,
sebelum konten itu memang kita tuh harus, ini kan influencer tuh ada grupnya gitu loh, biar terkontrol. Lu mau ngomong apa, Oke. terkonfirmasi. Oh ngomong ini aman, oh ngomong ini jangan, ini yang numpang orang LGBT. Terus atau ngomong ini, oh jangan, ini yang numpang nanti orang Amerika. Oh dan ada seterusnya. ya grupnya ya? Ada grupnya, lu gak diajak kan? Iya, gue gak ada aja. Gue Jangan. bukan konten Galak soalnya. kreator. Jangan. Enggak, maksudnya jadi kan menyadari nggak ntar ada peristiwa di Rafah kemarin Iya. semuanya teriak, Yap. ada peristiwa Nusairat semuanya teriak gitu-gitu loh. Oh iya. Gitu ya, kita koordinasi lah Iya, mau betul. Hussein Perlu Gaza dan banget. seterusnya gitu kan. Terus yang kedua, perhatikan istilah-istilah yang ada. Tahu nggak jurnalis Palestina, ini contoh yang paling simpel. Nggak pernah ngomong kata Israel atau Israel. Kalaupun mereka menyebut kata Israel, misalnya daulah Israeli, itu mereka bilang pakai tanda kutip, pakai tanda petik Israel. Oke. Mereka lebih sering bilang kayan Suhyuni. Yaitu artinya entitas Zionis. Oke. Karena Israel itu adalah nama yang mulia, namanya Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Dan saat ini pemerintah yang disebut Israel tadi itu bukan Bani Israel ternyata. Iya. Ya, itu sudah pengetahuan umum dan jurnalis di Palestina tidak menggunakan kata-kata itu dan diganti dengan istilah ihtilal, occupation, atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa pendudukan atau penjajah. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, kita harus imbang. Ya, angkat berita antara kesedihan-kesedihan orang-orang dibom segala macam, oke, gitu untuk menyadarkan orang bahwa terjadi genosida. Tapi juga harus menyampaikan optimisme. Perlawanan itu masih ada dan itu yang lebih bahaya sebenarnya buat Israel, buat Zionis gitu ya. Kenapa? Konten-konten yang menceritakan perlawanan auto kena banned. Yap. Tapi kalau ente mau itu potongan badan manusia tinggal setengah kayak nggak akan di banned. Oke. Minimal shadow ban lah ya. Minimal shadow ban. Viewersnya berkurang misalnya kan. Atau dikasih konten konten berbahaya, Ditutup ya. ditutup. Biar apa? Biar kaum muslimin tuh takut. Itu tujuannya gitu loh. Makanya kita harus imbang gitu loh. Kita harus imbang. Kita nyeritain perlawanan dan kita kalau bisa sih konten-konten kreator, teman-teman sekalian ngaji lah gitu loh. Yap. Ngaji Itu ya di penting. SCI lah paling gampang gitu ya di Depok gitu kan tengah-tengah tempatnya. Biar apa? Secara ideologi itu sama. Saya nggak mau lagi dengar influencer muslim so well gitu yang ngomong ini isu politik atau kemanusiaan. Iya. Oh, Yep. cuy ini isu akidah. Iya. Gitu. Atau mengatakan ini konflik antara Hamas dengan Israel. Oh, sama sekali No. bukan. Ini No. konflik antara kaum muslimin dengan orang-orang Zionis. Kita harus tegas ngomong itu. Iya. Standing positionnya ya. Harus jelas gitu. Oke. Mau ikut grupnya? Daftar dulu kayaknya. Hah? Followersmu berapa? Asik. Enggak gitu sih. Jangan ikut juga, gue nggak konten kayaknya. Pertanyaan terakhir, Pung. Seberapa sih roh Anda? Tadi udah. Oh, udah? Belum. Enggak, maksudnya tadi udah dijelaskan siroh gitu masih Lu bertanya jangan juga. jawab, yang jawab Amar. Ya gimana? Seberapa siroh? Oke, Gua lulu. seberapa sih roh? Kemarin waktu umroh, Hah? itu gue duduk di dekat WC 3. Wes Tahu kan WC 3 Aha. Masjidil Haram? Enggak, belum kesana, jadi belum tahu. Oh, belum tahu. Ini WC dia udah nih, dia udah tapi nih. gue lagi nyari di Ini mana. WC 3. Lupa. Oh, titik kumpulnya semua orang. Lu di mana WC 3 gitu loh. Oke, doain biar tahu nih, doain Gua tuh biar tahu nih. Sampai di situ terus duduk. Sampai gue mikir dulu di sini rumahnya siapa ya? Gitu loh, sampai ada di titik itu gitu loh. Iya. Tuh, terus di Masjid Nabawi juga begitu kan. Orang-orang nyari raudhah. Oke, kita juga gitu Iya. kan nyari raudhah, tapi coba gitu loh. Coba duduk di sembarang tempat di random ngelihat di peta kan. Oh, dulu rumahnya si ini nih. Dulu rumahnya si ini terus di sini dulu turun surat apa ya? Coba kita bacakan. Oh, turun surat ini. Kita murojaah di situ. Beda. Wah, Masya Allah. Mapsnya pakai apaan? Kan ada bukunya. Oh iya. Maksudnya kita cek apa di peta tuh kayak apa sih sekarang tempat ini. Iya. ke masjid bawa buku itu. Iya, bawa buku itu. Terus kita kan Menarik banget. namanya agak lama di situ Iya. kan. Terus kita lihat dulu di sini turun surat apa ya di titik spesifik itu gitu loh. Kalau di Raudhah di rumahnya Aisyah tentu saja banyak kan. Iya. Tapi kalau atau kalau misalnya kita di halaman Masjid Nabawi deh, itu rumahnya siapa dulu ya gitu kan. Iya gitu. Oh, ternyata dulu di sini rumahnya Tolhah bin Ubaidillah. Oh, di sini rumahnya Abu Ayyub. Oh, di sini rumahnya kita merojaah ayat di situ yang turun. Asik banget rasanya. Emang ini tuh sirohnya ya. Kalau orang nggak ngerti siroh mana mungkin mikirin ini di sini. Oh, di lokasi ini. Al baik enak tuh kayaknya Ya, al baik. Iya. Ya minimal yang dipikirin raudhah aja udah Iya. gitu kan. Kopi. Ya, susah. Banyak lagi kedai kopi di sekitar sana ya. Iya, banyak banget. Ini ceritanya menarik nih, karena gue pernah ngeliat konten ya. Ini dari bentuk, mungkin ini bentuk murojaah juga. Tadi kan Amar dari duduk di pintu 3, oh ini rumahnya siapa dan semacamnya. Gue pernah lihat konten nih, kayaknya orang luar ya, muslim dari luar, kayaknya dari Eropa atau mana. Jadi mereka 10 orang
mereka merasakan atau ingin mengalami bagaimana hijrahnya Rasulullah. Dan dia benar-benar jalan dari Mekah ke Madinah, mengambil rute, bukan rute jalan utama sekarang ya, mengambil rute sesuai dengan rute hijrahnya Rasulullah. Jadi misalnya dari Mekah nggak langsung ke utara tapi agak ke selatan dulu, ke timur atau ke selatan dulu baru ke utara lewat jalur-jalur itu. Dan mereka benar-benar melakukan itu. Iya kan itu kalau tahu cerita ya, kalau enggak Iya, siapa yang makanya punya belajar. pikiran kayak gitu? Iya. Belajar sirah. Biar tahu medannya ya. Kemarin ke Taif juga gitu kan, orang ke Taif kan ke Kebun Mawar gitu. Iya, iya. Ngeliat mana sih gunung yang katanya mau ditimpain ke kaum itu gitu loh. Iya. Tunjukin yang ini. Gede banget nih gunung. Gede banget, Pak. Gede ya bukit lah gitu loh, tapi gede, tetap gede. Segede puncak? Lebih. Cuman kan nggak bisa dibandingin ya. Di puncak kan kita lihat gedenya itu kan ada pohonnya ya. Ya, oh iya, hijau. Iya, Ini hijau batu gitu. ya. Nggak ada warung ini juga di pinggir jalan. Oh nggak ada. Iya ada ontal-ontal berkeliaran. Masya Allah, jadi pengen nih. Ini kayaknya di antara sini yang belum kesana. Insya Allah Insya Allah tahun ya. ini Pung. Insya Allah ya. Ya. Doain ya. Insya Allah. Doain ya. Iya. Oke, Naik sepeda apa? udah kali ya. Oh udah ya. Terima Nggak kasih boleh nih. banyak Amar atas kehadirannya di studio Siro TV. Kok studio Siro TV? Iya bener sih, studio siarin Iya, tepatnya. Teman-teman, semoga apa yang disampaikan nih yang tadi kita udah obrolin sama Amar bisa bermanfaat. Apalagi tadi banyak banget tuh tips buat teman-teman yang concern di konten kreator. Jangan lupa juga kita akan ada umroh peradaban ya teman-teman di Wis, bulan insyaallah, September Insya Allah. sampai awal Oktober bersama Ustadz Ustadz Asep Asep. Sobari. Silakan cek infonya ada di Instagram @sirohcommunity. Segera daftar, jangan sampai full kuotanya. Insya Allah. Sama satu Terima lagi kasih tadi banyak, Amar. yang mau beli bukunya. Oke, Oh iya, benar-benar. ini. Boleh. Silakan diperlihatkan. Ini apa namanya officialnya sih hanya dijual di ini ya Gensa Gensa, di oke, penerbit ya. Gensa. Tapi nanti ada banyak resellernya. Nanti pokoknya tanya-tanya aja nanti ya di Iya. grup. Oke. Keterangannya ada di Instagram Amar juga berarti. Ya, Ada. nanti ya kita udah. akan cantumkan juga di deskripsi. Siap. Tugasnya editor tolong ya. Cantumin ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga menginspirasi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.